Selamat pagi Bu Astuti dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Odetea Serafina Kanijia, program ekstensi 2022 FIK UI. Saat ini saya akan menampilkan video praktikum promosi kesehatan dengan judul Edukasi Kesehatan Gizi Kurang pada Balita usia 4-5 tahun. Selamat menyaksikan. Oh iya, Si Bu. iya ada apa ya Mbak? Ya, saya dari Puskesmas Bu. Oh iya, silakan masuk Mbak. Ya, misi ya Bu. Ya. Maaf ya rumahnya berantakan. Ya, nggak apa-apa, Bu. Silakan dulu Mbak. Ya. Ya, ada apa ya Mbak ya? Ya, Ibu Hayati. Iya. Saya Odetea Bu dari Fakultas Ilmu Keperawatan Universitas Indonesia. Saya dari perwakilan Puskesmas ya Bu. Kesini itu tujuan saya untuk edukasi kesehatan tentang balita dengan gizi kurang. Iya. Nah, ini kurang lebih setengah jam sih Bu waktunya. Apakah Ibu bersedia? Iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak ada kerjaan juga. Oh iya, kita mau di sini aja Bu atau pindah ke tempat lain? Di sini aja. Oh, di sini aja ya Bu. Baik. Ibunya juga nggak apa-apa kan di sini? Iya, nggak apa-apa Bu, makasih. Ya Ibu, jadi saya di sini itu untuk edukasi kesehatan tentang balita dengan usia gizi kurang pada balita dengan usia 4-5 tahun Bu. Jadi ternyata dari posyandu itu kita mendapat laporan bahwa anak ibu itu menjadi salah satu yang menjadi perhatian khusus dari pihak puskesmas melalui posyandu karena anak ibu diidentifikasi mempunyai gizi yang kurang dari usianya. Gitu Bu ya. Jadi aku di sini itu untuk melakukan edukasi kenapa sih bisa terjadi, tanda dan gejalanya seperti apa, dan bagaimana cara kita untuk mengatasi hal itu. Nah, kira-kira Ibu tahu nggak sih Bu, gizi kurang itu apa? Gizi kurang itu kalau misalkan berat badan anaknya itu kurang dari normal. Ya, Terus stunting itulah. Oh iya, Terus bener-bener. anaknya sakit-sakitan. Oh iya. Tapi kayak gitu doang sih. Terus lemas juga nggak aktif. Ini aku di sini bawa lembar balik ya, jadi mungkin Ibu bisa sembari ngedengerin penjelasan aku sembari dilihat ya Bu lembar baliknya. Jadi di sini gizi kurang itu menurut peraturan Menteri Kesehatan ya Bu, Iya. itu keadaan gizi yang kurang ditandai dengan betul tadi kata Ibu kondisi kurus, berat badannya kurang, tinggi badannya kurang. Terus juga nah ini disebabkan karena rendahnya konsumsi energi protein. Jadi kurang dari asupan makanan juga kurang sehingga menyebabkan pertumbuhannya menjadi lambat gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bu tanda yang Ibu lihat nih dari anak Ibu yang kira-kira mengarah ke tanda dan gejala anak yang gizinya kurang? Ini mungkin kalau misalkan saya melihat ya anak saya sama anak tetangga itu anak saya lebih kecil gitu daripada anak tetangga. Oh, gitu ya. Subur-subur anak saya nggak tahu kenapa kecil. Ya, Terus bener. gampang sakit juga. Apalagi kalau Oh, misalnya gitu. iya, apalagi kalau misalnya musim hujan gitu anak saya gampang banget deh flu-nya, pusing saya. Oh, nah bener Bu, beberapa hal yang tadi Ibu sebutin itu merupakan tanda dan gejala dari anak dengan gizi yang kurang Bu. Jadi nafsu makannya rendah, jadi kan makannya nggak nafsu ya Bu, jadi tumbuh kembangnya menjadi lambat. Terus suka tantrum nggak kayak nangis tiba-tiba nggak bisa dikontrol Oh gitu. iya sih, tantrum dia gitu. Terus jadi kekuatan otot tubuhnya menghilang, jadi letih, lemes gitu, nggak aktif kayak anak-anak balita yang biasanya gitu. Terus juga mudah mengalami cemas, nggak kurang konsentrasi gitu. Terus mengalami gagal tumbuh. Bener juga kata Ibu tadi, mudah terserang penyakit gitu. Mungkin karena dari asupan makanannya tidak terjamin, tidak terjaga sehingga menurunkan imunitas tubuh gitu. Jadi suka sering sakit-sakitan. Nah, kalau misalnya si Dede tuh suka jajan nggak sih? Suka banget jajan, apalagi kalau misalkan dia rewel tuh Bu, suka saya kasih jajan-jajanan nih kayak gini nih, Lenggo. Karena saya suka makan juga, saya makan dia juga makan. Terus kadang suka saya kasih ini nih, kalau rewel banget nih saya kasih good day timbang 5 sendok atau enggak. Iya, terus kalau misalkan dia susunya habis, kadang suka saya kasih ini Indomilk, susu kental manis. Susu kental manis? Iya, kalau misalnya susunya habis kan, Arni juga seneng Bu, apalagi kadang suka saya kasih energen, tapi nggak banyak, cuma 10 sendok, anaknya seneng, diem deh kalau nangis. Kalau misalkan lagi nangis saya kasih ini, diem langsung. Oh gitu. Tapi Ibu tahu nggak sih Bu, makanan-makanan yang Ibu kasih ini sebenarnya kadar gulanya itu berlebih, terutama tadi yang susu kental manis itu Bu.
itu tuh jumlah susu dibanding gula itu lebih banyak gulanya itu. Jadi kalau misalnya dikonsumsi berlebihan sebenarnya tidak bagus, karena iya jumlah proteinnya itu nggak banyak, malah nantinya ditakutkan akan mengakibatkan diabetes dini gitu. Jadi produksi gulanya lebih banyak. Jadi takutkan diabetes. Nah terus yang produk-produk, mohon maaf ya Bu, ini kan jatuhnya kopi ya Bu, tapi sih dedenya suka nih Bu. Suka dia, makanya sih nggak sering juga sih ya, beberapa kali lah biar anaknya diem. Saya pusing denger tangisannya Bu, saya kasih ini diem. Jadi ini jajan-jajanan dedenya nih Bu, semuanya nih Bu. Iya, dede sama saya Oh gabungin. gitu. Oh, ikut mamanya makan ya. Iya. Tapi Bu tahu nggak sih Bu, dampak yang bisa terjadi apabila gizi kurang ini tidak kita atasi dengan baik gitu? Oh nggak tahu. Nggak tahu. Ada Saya beberapa. taunya stunting doang. Nah itu Bu, salah satu dampak apabila gizi kurang itu tidak diatasi dengan baik ya Bu, itu salah satunya adalah stunting gitu. Stunting itu terjadinya pelambatan pada pertumbuhan dan perkembangan anak. Pertumbuhannya itu dari segi fisik ya Bu, terutama kayak berat badannya kurang, tinggi badannya kurang. Terus dari perkembangannya itu mungkin dia sulit bersosialisasi jadinya, sulit belajar, kurang konsentrasi. Dampak yang lain selain dari stunting itu juga mengurangi kemampuan untuk belajar, mungkin karena jadi kan nggak, kurang konsentrasi ya Bu. Iya, pantesan saya ajarin. Susah ya. Susah. Karena dia menurunkan tingkat konsentrasi, jadinya dia kurang kemampuan untuk belajar dan bekerja, sehingga dapat menurunkan kecerdasan. Karena dia udah nggak konsen. Iya, kalau dia nggak konsen saya marahin aja. Jangan Bu, harusnya pelan-pelan diajarin. Terus juga bisa menurunkan daya tahan tubuh, bener tadi sesuai. Jadi dia sering gampang sakit-sakitan. Iya, apalagi pas musim hujan anak saya gampang banget sakit, pusing. Batuk, pilek gitu ya Iya. Bu. Itu karena imunitas di dalam tubuhnya kurang, apalagi karena kan imunitas bayi itu didapat selain dari imunisasi juga dari asupan makanan gitu. Iya. Terus juga iya kan berat badan, tinggi badan juga berkurang. Nah ini ada beberapa pencegahan yang mungkin bisa kita lakukan sejak dini ya Bu, karena kan gizi kurang itu bukan tiba-tiba anaknya gizi kurang, gizinya mungkin sudah sudah dari tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi tidak mungkin tiba-tiba anaknya jadi gizi kurang gitu. Jadi ini ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan ya Bu, salah satunya dengan asupan makanan. Kalau di rumah dedenya suka makan apa Bu? Ya paling suka saya kasih nasi, tempe, atau nggak nasi telur. Tapi nafsu makannya kurang. Jadi kadang kalau misalkan dia nggak mau makan lagi, udah saya biarin aja gitu. Terus kalau sayur-sayuran, ya kadang mau, kadang nggak mau. Oh gitu. Kira-kira dalam satu kali porsi makan ya Bu, itu habis semuanya atau gimana Bu? Nggak habis. Seperempat atau setengah porsi? Ya kadang seperempat, kadang setengah. Oh gitu. Iya, jadi ini mungkin ada beberapa jenis makanan yang mulai dari sekarang boleh Ibu coba ya Bu, misal untuk digantikan misalnya dari karbohidrat. Di sini ada karbohidrat dari nasi, kentang, roti, pasta gitu. Jadi kalau misalnya anak Ibu nggak doyan nasi, bisa Ibu ganti jadi kentang, atau bisa diganti jadi roti, atau bisa jadi pasta. Pasti juga boleh. Boleh. Pasta-pasta yang biasa dijual di minimarket itu, daripada Ibu beli di restoran kan lumayan mahal ya Bu, mending kita beli dan diolah sendiri, itu bisa Bu sebagai pengganti nasi. Mungkin jadinya bosan kan, jadi dia males makan. Selama ini sih cuma kasih nasi doang. Nah iya, mungkin boleh dicoba ya Bu untuk jenis karbohidrat yang lain. Terus dari protein, biasanya dikasihnya apa Bu? Ya kadang ikan, itu pun nggak terlalu sering. Kalau ada rezekinya makan ikan, kalau nggak ada ya tahu tempe. Nah nggak apa-apa Bu, tahu tempe itu juga salah satu protein. Jadi kita punya dua protein Bu, ada protein hewani sama nabati. Kalau protein hewani seperti yang kita tahu nih, ada daging, ikan, tahu, telur, ya kan? Nah kalau protein nabati itu bisa dari tahu, tempe, kacang-kacangan gitu. Jadi nggak apa-apa Bu dikasih tahu tempe, cuman sekali-kali mungkin diganti sama yang protein. Maksud aku protein hewaninya kayak daging atau ayam gitu. Jadi dedeknya nggak bosan tiap hari makan tahu tempe. Mungkin sekali-sekali, iya betul sekali, selang-seling gitu. Nggak apa-apa, tahu tempe juga bagus kok Bu, cuman mungkin biar dia nggak bosan aja kali ya. Jadi proteinnya diganti.
terus buah. Kan tadi dedeknya suka jajan ya Bu. Iya. Mungkin pelan-pelan jajannya bisa diganti jadi buah. Jadi snacking time, waktu snacknya dia diganti sama buah. Jadi gue bisa ganti jadi olahan buah ya Bu. Iya. Kalau untuk ngurangi langsung mungkin susah ya. Iya. Bertahap aja Bu, pelan-pelan. Namanya anak kecil kan ya. Iya. Gak bisa dipaksa, jadi pelan-pelan aja. Terus si Dede imunisasinya lengkap nggak Bu? Lengkap ya, syukur deh. Nanti diterusin lagi untuk booster selanjutnya pada saat SD ya Bu. Iya. Nah, terus oh ya, ada satu lagi nih program pemerintah yang wajib sebenarnya Bu. Ada namanya pemberian kapsul vitamin A setiap bulan Februari dan Agustus. Itu untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak ibu. Itu ibu bisa dapatkan di posyandu. Jadi kita kan butuh banget nih vitamin A. Seperti yang kita tahu vitamin A banyak ada di wortel mungkin ya. Iya. Cuman ada lagi Bu untuk lebih cepatnya meningkatkan kadar vitamin A di dalam tubuh anak itu dengan pemberian kapsul. Nah, ini program wajib pemerintah kok Bu, jadi pasti dikasih. Nanti dalam ke posyandunya kan ibu rajin ke posyandu kan Bu. Iya, nanti tinggal diupdate aja informasinya di posyandu ya Bu. Ntar saya tanya deh ke Iya, benar. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah tata laksana seperti kurang lebih sama kayak tadi sih Bu. Ubah pola makannya. Nah, tadi kan kita udah belajar ya tentang apa aja tuh jenis-jenis makanan yang mungkin bisa dikasih sama dedeknya. Iya. Nah, juga variasikan Bu kalau bisa. Kalau ada rezekinya, kalau ada waktunya mungkin bisa divariasiin. Misalnya hari ini dia makannya goreng-gorengan terus. Besok mungkin bisa dirubah jadi bitin nasinya, atau direbus, atau dikukus gitu, atau dibakar sekali-kali. Maksudnya biar si dedeknya itu mengenal berbagai macam rasa, berbagai macam tekstur gitu. Jadi enggak yang kayak bubur kan lembek ya Bu, tapi bisa diganti ke yang goreng-gorengan yang lebih crunchy ya, lebih keras gitu. Jadi dia tergugah gitu buat nyoba, buat nyoba gitu. Iya, dia yang baru nih pengen. Terus dipantau juga ya Bu perkembangan dan status gizinya. Itu mungkin kan ibu tadi bilang kalau ibu rajin ke posyandu ya, itu udah bagus banget Bu. Itu udah jadi bisa memberikan kita juga pemantauan ya sama anak ibu. Gitu. Jadi kalau bisa, ini kan kita udah belajar nih Bu cara-caranya mencegah gizi kurang. Ini mungkin 2-3 hari sekali ibu bisa bawa ke posyandu untuk ditimbang aja berat badannya. Gitu. Jadi kita bisa tahu nih progresnya, apakah dari semua yang sudah ibu lakukan sesuai dengan edukasi aku hari ini, apakah ada perubahan dari berat badannya kah, atau dari tinggi badannya kah, atau dari pola kebiasaannya dia ada yang berubah atau tidak gitu Bu. Jadi kita pantau melalui posyandu aja ya Bu. Dan oke, udah selesai. Udah ya Bu. Udah, kira-kira apa nih yang bisa kalau aku review sekali lagi boleh ya Bu? Belum apa-apa. Kira-kira apa sih Bu yang dampak yang akan terjadi kalau misalnya gizi kurang ini tidak kita tangani dengan serius? Anak itu bakalan stunting, terus gampang sakit-sakitan, sulit berkonsentrasi, terus juga berat badannya ya Bu ya, dibandingkan anak normal lainnya. Ya benar banget. Dan apa sih Bu yang bisa kita lakukan untuk mencegah itu semua? Merubah pola makannya. Ya, misalkan makan kayak gini udah nggak boleh dikasih lagi, diganti ke buah-buahan, sayuran, terus lebih banyak dikasih protein kayak ayam, ikan, telur, tahu, tempe, sama karbohidratnya kayak nasi, singkong, ubi. Kalau anaknya bosan makan nasi bener bisa diganti ke ubi. Ya, jadi divariasiin ya Bu. Pasta, bisa nggak tahu kalau pasta bisa diganti. Bisa Bu. Jadi biar adiknya nggak bosan ya. Iya. Nah, gimana nih Bu perasaannya setelah aku kasih edukasi ini? Pasti senang ya dari informasi yang bermanfaat seperti ini gitu. Apalagi ini demi kebaikan anak saya ke depannya gitu. Jadi semoga ada perubahan yang lebih baik lagi dari dirinya ya Bu. Nah Ibu, ini aku ada leaflet ya Bu. Ini sebenarnya rangkuman dari apa yang kita
bicarakan hari ini. Di Oh. situ ibu ada definisinya, tanda dan gejala, dampak-dampaknya, dan apa yang harus kita lakukan untuk mencegah terjadinya gizi kurang. Biar ibu nggak lupa apa aja sih yang bisa kita lakukan, jadwal-jadwal makanannya gimana, apa aja yang boleh dimakan dan apa aja yang nggak boleh dimakan, itu bisa aku rangkumkan di situ ya. Iya. Jadi nggak hilang lagi ya Bu. Oh iya, iya, baik. Nanti oke, sepertinya sesi kita pada hari ini udah selesai. Nanti kita ketemu lagi 1 minggu lagi di posyandu ya Bu, untuk melihat apakah ada perubahan dari tinggi badan dan berat badan, terutama ya dari anak ibu. Semoga nanti sendirinya berkembang jadi lebih baik lagi ya Bu ya. Amin, makasih ya Mbak. Ya, oke deh Bu, sekiranya itu aja saya